Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sekjen PDI Perjuangan yakni Hasto Kristianto bersama Gubernur Jawa Barat melakukan groundbreaking Monumen Plaza Dr. Haji Soekarno di Gor dan Taman Saparua Bandung pada hari Rabu pagi. Patung Bung Karno ini dipastikan tertinggi di dunia, khususnya di Indonesia. Hasto selaku penasihat pembangunan Monumen Bung Karno ini menilai kota Bandung memiliki sejarah khusus tentang sang proklamator RI. Dari Bandung ini pemikiran Bung Karno membentang dari society view bergerak ke national view dan worldwide view. Dan inilah cara pandang yang harus diwujudkan oleh para pemuda-pemuda Indonesia, khususnya Bandung ini, kata Hasto dalam sambutannya di acara tersebut. Apa motif pembangunan patung Soekarno? Apakah sama dengan memberhalakan Soekarno? Apakah rencana ini perlu dicegah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur El Haroka Research Center Bung Ahmad Fatoni. Assalamualaikum Bung Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nanang. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan semuanya juga sehat. amin ya rabbal alamin. Nah, ini Bung Fatoni, ini kan ada Iya, ya. patung Bung Karno yang akan dibangun. Kemudian kira-kira ini apa motifnya? Lantas apakah bermanfaat buat Indonesia, Bung? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ya, proyek pembuatan patung sang proklamator kita ini yang konon katanya menghabiskan lebih dari 14,5 miliar rupiah, ya. Dan menurut hemat saya itu sangat kontraproduktif ya. Di saat masyarakat saat ini mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa berat ya, dan semakin beratnya juga biaya hidup masyarakat dengan naiknya kebutuhan-kebutuhan pokok di tengah masyarakat ini. Nah, kemudian di saat yang sama kemudian ada apa yang disebut proyek pembangunan patung sang proklamator kita ini yang menghabiskan 14,5 miliar. Tentu ini sangat sangat tidak relevan ya, dan sangat tidak masuk akal di tengah-tengah kondisi masyarakat, ekonomi masyarakat sekarang lagi berat begitu ya. Belum lagi proyek IKN yang sampai saat ini kontroversial sampai saat ini kan. Tentu ini seharusnya perlu ditinjau ulang adanya rencana atau pembangunan patung Presiden pertama Republik Indonesia ini yang tentu menghabiskan dana yang tidak sedikit kan itu ya. Nah, seharusnya sepatutnya sebagai partai yang berkuasa ya, PDI itu yang konon mengklaim sebagai partai yang cilik tentu harusnya sangat empati ya terhadap kondisi masyarakat, ya kan. Bukan hanya sekedar lip service sebagai partai yang cilik, sementara kemudian apa yang kebijakan partainya itu kemudian tidak berpihak kepada wong cilik kan begitu. Tentu ini yang patut untuk kemudian disayangkan ya, di saat kesengsaraan masyarakat ini begitu rupa ya di tengah-tengah mata kita, menganga di tengah mata kita. Sudah berapa banyak kehidupan masyarakat yang semakin berat ini. Bahkan dalam beritaan itu ada yang masyarakat yang kelaparan, ya kan, dan tingkat kemiskinan semakin meningkat dan sebagainya. Terus kemudian tiba-tiba kemudian ada proyek yang menghabiskan 14,5 miliar oleh partai yang berkuasa. Tentu ini menurut saya patut ditinjau ulang gitu, Bung Nanang, gitu menurut saya. Iya, daripada bangun patung kayaknya lebih baik beli rice cooker. Iya, ya tentu. Ya itu masih banyak lah, itu salah satu ya, salah satu diantaranya. Ya masih banyak yang masyarakat yang bisa tidak makan sehari hanya makan sekali, mungkin masih banyak ya kan gitu yang
tengah masyarakat kita itu masih banyak sekali. Ya ini yang harusnya menjadi perhatian dari para pemimpin partai itu. Punya empati lah. Ya, apalagi kemudian mengklaim partainya wong cilik. Begitu menurut hemat saya, Bung Nanang. Iya, baik, Bung Fatoni. Beberapa tahun yang lalu, Ketua Umum PDIP, yakni Megawati Soekarno Putri mengharapkan Patung Presiden RI pertama Insinyur Soekarno dapat dibangun di setiap daerah di Indonesia. Wah, ini kayak anu ya, kayak di Uni Iya. Soviet. Iya. Apakah proyek tersebut akan memberi keuntungan politis untuk PDIP? Iya. Kira-kira apakah dengan banyak patung, kemudian banyak suara, mungkin gitu ya? Iya. Eh, Patung kan nggak bisa Iya. bersuara, patung ini Iya. Ya enggak bisa ngomong kan, Pak. nggak bisa ngomong. Iya. Iya. Iya, kalau menurut hemat saya begini, Bung Nanang, apa? Jadi memang kalau memang ada statement semacam itu ya itu perlu diuji lah. Apakah memang ada korelasi apa dengan pembuatan patung itu kemudian meningkatnya elektabilitas PDIP pasca pemilu nanti dan seterusnya kan itu. Namun yang patut untuk diperhatikan ya menurut hemat saya sebagai parpol yang sebenarnya harusnya justru yang lebih penting adalah memberikan edukasi politik terhadap masyarakat, pendidikan politik terhadap masyarakat untuk apa? Agar masyarakat itu cerdas politik, bisa membangun kesadaran masyarakat tentang tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Ini yang menjadi tanggung jawabnya parpol yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar menghidup-hidupkan figur tertentu yang diklaim dekat dengan partainya. Tentu sementara dia abai, cuek terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan bangsanya. Tentu itu patut disayangkan ya sebagai parpol yang berkuasa di negeri ini dan ya tadi mengklaim dirinya sebagai partainya wong cilik tentu ini menurut hemat saya tidak relevan, tidak tepat sasaran kalau menurut saya begitu. Seharusnya ya sebagai parpol yang berkuasa justru yang lebih penting adalah meningkatkan apa namanya tadi edukasinya, edukasi politik dalam masyarakat agar masyarakat itu punya tanggung jawab yang besar terhadap apa namanya kemajuan bangsa dan negaranya itu yang lebih penting begitu ya. Sekali bukan mengecilkan tadi itu ya apa namanya rencana pembuatan patung. Tentu ini harus patut untuk dikaji ulang ya dengan kondisi negeri kita yang tidak baik-baik saja. Menurut saya begitu, Bung Nanang. Iya, selanjutnya Bung Fatoni, apakah ini kan pemikiran Soekarno ini terkenal dengan Nasakom, terus Iya, di masa pemerintahnya ini partai yang di dalamnya banyak politisi Islam seperti Masyumi, nggih. kemudian dibubarkan, kemudian pemenjaraan terhadap ulama seperti Buya Hamka. Ini Nggih. kan apakah ini harus dikritik? Apakah glorifikasi atau pengagungan sosok Bung Karno adalah bisa menjadi tindakan yang merugikan, Bung Iya, Fatoni? iya. Tentu kita patut untuk mengkritisi ya, apa namanya, terkait dengan kebijakan. Kebijakan pemimpin itu memang patut untuk dikritisi dan sudah selayaknya dan sebagai pemimpin itu tidak tidak punya apa namanya persepsi anti kritik ya itu yang harusnya juga dipahami oleh semua ya semua pemimpin ya apalagi pemimpin negara ya tentu kalau tadi terkait dengan kebijakan tadi apa namanya mengenai apa ajaran Nasakom bubaran Masumi dan pemenjaraan ulama tentu kalau kita kembalikan kepada konstitusi dan falsafah negeri kita ini ya sejak dulu itu bahkan menurut para ahli hukum tata negara sekalipun ya kebijakan Orla yang tadi itu ya banyak disayangkan ya dan banyak menuai apa namanya kontroversi di tengah masyarakat ya sejak Orde Lama itu ya sejak Orde Lama itu sampai saat ini itu masih dipertanyakan kan apa namanya keabsahan gitu ya kebijakan-kebijakan yang kontroversi tadi itu oleh karena itu maka eh, seharusnya seorang pemimpin punya prinsip bahwasanya seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Iya. Jika ada pelayanan pemimpin terhadap rakyatnya itu tidak tepat, tidak baik, maka tentu pemimpin harus mau mendengar ya masukan, bahkan kritikan sekalipun ya. Nah, kritikan ini tidak boleh dianggap sebagai sebuah yang negatif. Tapi pemimpin harus melihat itu ada sebagai masukan dari masyarakat yang memang itu menjadi tanggung jawabnya
untuk dilayani, kan begitu. Ya. Nah, justru dengan adanya kritikan, masukan itulah kemudian pemimpin ini bisa mengkaji ulang. Kalau memang benar-benar kebijakannya itu menyengsarakan rakyat, tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, ya tentu ya pemimpin harus legowo untuk kemudian menganulir kebijakan-kebijakan yang memang tidak sesuai, apalagi dengan falsafah founding father negara kita ini. Tentu itu harus patut untuk diperhatikan. Menurut saya begitu, Bung Nanang ya, sehingga siapapun pemimpinnya, apakah orde lama, orde baru, orde reformasi sekalipun, kalau kemudian ada kebijakannya yang memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya, yang dipimpinnya, ya tentu harus mau mendengar, dan bukan sekedar mau mendengar, tapi kemudian mau menganulir, ya merevisi, mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang justru tidak sejalan dengan apa yang apa namanya yang menjadi tanggung jawabnya, itu melayani masyarakat yang dipimpinnya. Begitu menurut hemat saya, Bung Nanang. Ya, ini ada pertanyaan yang mungkin dipertanyakan di masa jahiliyah gitu ya. Oke, iya, Apakah ya betul. Bung Fatoni Iya, membangun banyak patung dari Bapak Proklamator kita, yakni Presiden iya, Soekarno ini bisa tergolong memberhalakan beliau? Dan iya, apakah hal tersebut dihindari? Lantas gimana sih pandangan Islam terkait dengan oke, membangun banyak patung? Bukan iya, membangun banyak gedung, tapi membangun banyak patung, gitu. iya, iya. Iya, tentu iya ini memang patut untuk dikritisi bersama ya kan. Tentu sebagai partai yang berkuasa harus juga mau dikritik ya. Mau dikritik ya jangan kemudian orang yang mengkritik kebijakan kemudian dianggap memusuhi. Sebenarnya bukan. Harusnya dianggap sebagai sebuah sebuah rasa cinta. Iya. Ya kritikan masukan sebagai rasa cinta. Iya. Agar apa? Agar parpol itu partai itu kemudian tetap lurus di real yang benar. Begitu harusnya begitu ya. Nah, terkait dengan tadi ya bangun patung ya dan sebagainya. Ya, kita harus pahami ya bahwasanya kita umat Islam sebagai penduduk mayoritas ya di negeri kita ini sepatutnya hanya mengagungkan, menyucikan atau mengkultuskan hanya kepada al-Khaliq semata. Ini yang harus patut menjadi digaris bawahi. Bahwa kita umat Islam sebagai entitas mayoritas penduduk di negeri ini sepatutnya hanya mengagungkan dan menyucikan, mengkultuskan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lain. Ya, kita ketahui bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW saja manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling sempurna di dunia, manusia yang layak menjadi teladan abadi kita saja. Ya, tidak pernah dipertuhankan di dalam Islam. Bayangkan ya, itu semulia Muhammad saja tidak pernah kemudian kita di apa dalam pandangan Islam itu dipertuhankan. Tidak, tetap apa mengagungkan, mengutuskan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, artinya apa? Artinya ya kita tidak boleh ya mengkultuskan, ya menyucikan, ya makhluk siapapun itu, makhluknya, siapapun orangnya. Kalau mau mengkultuskan dan menyucikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memuliakan ya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah yang patut untuk dimuliakan. Ya, seharusnya itu yang menjadi patokan kita sehingga tidak kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian keluar dari akidah syariah yang menjadi pegangan dari mayoritas umat Islam yang menjadi penduduk terbesar di negeri kita, yang Muslim, yang konon katanya negeri kita negeri Muslim terbesar di dunia. Harusnya itu juga menjadi perhatian siapapun pemimpin parpolnya, apapun parpolnya itu yang harusnya menjadi catatan bersama ya oleh parpol maupun para pemegang kebijakan di negeri ini. Begitu, Bung Nanang. Iya, baik. Terima kasih Bung Ahmad Fatoni. Ya, semoga dengan ini kita bisa memahami bahwa ada hal-hal yang penting yang perlu kita bangun. Ya, termasuk yang paling penting adalah membangun sistem yang mampu mensejahterakan rakyat Indonesia dan dunia secara Betul, pasti. Nah, itu yang terpenting. betul, Baik, terima betul. kasih Ya, Bung Fatoni atas sama-sama.
Nggih. Paparannya semoga Bung Karno sekeluarga senantiasa dilindungi Allah dan diberikan Amin amin amin. keluarga yang Amin ya rabbal sakinah, alamin. mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal Amin alamin. amin ya rabbal Baik, alamin. pemirsa Khilafah News, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, positif, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.